motor trail tapi matic. Ya, kembali lagi sama gue di Kicu. Kali ini di depan gue udah ada Yamaha X-Ride 125. Jadi meskipun motor ini adalah motor skuter matic ya, tapi dia bergenre adventure ya. Yang pertama jelas kita bahas desain dulu ya. Jadi kalau secara garis besar, ini memang desainnya mirip-mirip motor trail ya. Jadi meskipun ini motor matic, cuman bodinya itu dibuat menyerupai motor adventure gitu teman-teman. Nah, kita lihat dari depan ya. Ini bagian stangnya atau bagian handlebarnya. Itu dia dibuat telanjang ya. Jadi terekspos semua dari mulai speedometernya, setangnya sendiri, terus handle-handle, kabel-kabel itu terekspos semua, mirip sama motor trail ya. Dan di bagian tameng depan ini ya, ini desainnya meruncing-runcing ya. Di bagian samping meruncing. Terus ada bodi kasar dengan tekstur seperti carbon twill di samping lampunya. Dan di bagian bodi samping sini ada aksen ya, seperti protektor ya. Ini bahannya bodi kasar, jadi ini buat protektor gitu. Bawahnya bodi halus lagi sampai ke bawah ya gitu ya. Oke, dan untuk spakbornya menyerupai bentuk spakbor motor trail ya. Jadi ada kontur-kontur menyerupai Yamaha WR gitu. Di depan ini, di tengah ada lampu dengan dua klaster ya. Yang atas ini ada lampu beamnya, high beam. Yang bawah lampu kotak, lampu low beam ya. Terus di sini ada DRL ya. Jadi kalau misalkan dia mesinnya on, DRL langsung nyala. Dan juga untuk headlamp ini sudah memakai LED semua ya. Untuk lampu sena berada di stang ya. Terpisah dari bagian tengah motor. Jadi posisi dia dari stang itu, kanan kirinya. Masih memakai bohlam biasa, belum memakai LED. Terus ada parking brake lock seperti biasa Yamaha ada parking brake locknya. Ya. Dan di bagian bawah stang ini ada cover juga ya untuk menutupi bagian dalam dari steering column-nya. Terus di tengah ini ada bodi halusnya. Dan ini bodi kasar ya. Gitu. Di bagian samping sini juga bahasa desainnya mirip sama yang depan gitu ya. Ada bodi halusnya sebagai aksen. Ini bodi kasar. Terus bagian belakang ini bodi halus dan ada aksen juga. Bodi kasar sebagai protektornya ya. Bodi molding lah ya. Untuk bezelnya dia terpisah. Jadi tidak nyambung. Tidak seperti motor Yamaha entry level lainnya, tapi dia terpisah ya. Dan di bagian belakang lampunya seperti ini ya, lancip ya, nongol tuh ya. Jadi seperti atau menyerupai ekor dari motor trail beneran gitu. Bentuknya segitiga di belakang. Terus lampu sena terpisah. Dan ini semua masih memakai bohlam biasa, belum memakai LED. Untuk joknya cukup lebar ya, cukup lebar. Dan dia lurus, benar-benar lurus, tidak ada tidak ada separator antara penumpang depan sama belakang. Kalau dari artikel gue baca supaya si pengemudi ketika lagi beradventure bisa leluasa berpindah-pindah posisi gitu teman-teman ya. Untuk bagian dashboard ya, ini cukup simpel ya. Speedometer sendiri dia benar-benar simpel banget, cuma ada speedometer, terus odometer, fuel meter, sama di sebelah-sebelah sini tuh ada lampu-lampu indikator ya, kayak misalkan eco indicator, lampu sen, lampu mil atau lampu engine checknya. Dan setangnya itu tuh telanjang ya, jadi terekspos semua. Di sebelah kanan ini ada lampu hazard ya, terus ada starter. Terus di sebelah kiri saklarnya biasa high low beam, lampu sen, sama klakson. Dan di sini sudah memakai riser tambahannya atau dibikin lebih tinggi supaya lebih nyaman buat ridernya ya. Kalau aslinya dia lebih pendek, jadi warnanya juga nggak hitam, ini kan warnanya silver. Yang asli itu warna hitam lebih pendek itu posisi stangnya. Lalu untuk hand grip dan jalu juga nggak seperti ini sudah diganti. Dan bentuk spionnya sendiri itu mirip sama Yamaha NMAX, Yamaha Aerox gitu teman-teman ya. Untuk kaki depan memakai shockbreaker teleskopik, piringan, cakram, dan juga kaliper satu piston. Untuk velgnya ini mirip sama Mio Z, Vino, dan Yamaha Gear ya. Bentuknya tetap palang 5. Terus bannya itu aslinya memakai 80/80 ring 14, tapi ini udah diganti ya dengan ban crossover ya, FDR Hover, ukuran 90/90 ring 14. Untuk yang belakang, shockbreaker tunggal sebelah kiri, tapi sudah ada subtanknya ya. Velgnya juga seperti biasa, palang 5 tapi lebar seperti Yamaha Vino dan lain-lain tadi. Ban aslinya menggunakan ukuran 100/70 ring 14. Tapi tadi ini juga udah diganti ban FDR Hover ukuran 90/90 tuh 14 sama kayak depannya. Nah, untuk akomodasi motornya tidak mempunyai rak depan ya. Sayangnya itu doang. Tapi ada gantungan di depan atau hook ya. Ini udah diganti, aslinya di plastik.
Ini ganti yang besi supaya lebih kuat. Kunci kontaknya sudah menggunakan smart key seperti ini, kunci magnet yang bisa ditutup dengan 1 kali tekan. Seperti itu. Ini dibuka dengan kunci seperti ini. Nah, sambil kita buka bagasinya. Nah, untuk bagasinya ya seperti ini bentuknya. Jadi nggak bisa buat helm, tapi cukup lebar. Meskipun dia agak landai. Tapi ini kapasitasnya 10,1 liter. Jadi cukup banget buat bawa jas hujan, terus sendal cadangan atau sepatu, sama tools lain-lain segala macam. Dan tangki bensin ada di belakangnya ya. Ini kapasitasnya 4,2 liter seperti Mio M3 sama gitu. Untuk mesin sama seperti Mio M3 dan lain-lainnya. Jadi ini generasi Yamaha Matic 125 yang blue core ya. Belum pakai radiator, masih berpendingin angin. Tenaganya kurang lebih 9 HP dan ini spesifikasi teknisnya gue cantumin di sini. Kalau secara dimensi ya motornya sebenarnya nggak gede-gede amat ya. Jadi dia cukup kecil sama kayak Mio M3 dan keluarganya. Cuman karena setengah lebar jadi rasanya tuh agak besar gitu. Tapi sebenarnya aslinya kecil gitu. Nah, untuk dimensi lengkapnya di sini bisa dilihat ya. Ini beratnya juga nggak nyampe 100 kilo, sekitar 96 sampai 98 kilo untuk berat isinya. Dan ini detail dari spesifikasi dimensinya. Untuk harga motor ini pada saat baru tahun 2018 ini sekitar 18,7 juta ya. Tapi kalau sekarang di 2023 ini harganya hampir menyentuh 20 juta. Jadi 19.900 sekian kalau nggak salah. Tapi hampir menyentuh 20 juta ya teman-teman ya. Untuk pasaran bekasnya 2018 ini dia sekitar 9 sampai 11 jutaan. Tergantung kondisi ya teman-teman. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita coba motornya. Oke, langsung. Untuk first impression ya, kalau motor ini jelas-jelas adalah setengah ya. Posisi ridingnya itu karena setengah lebar dan agak tinggi. By the way, tingginya ini karena dia di Tamen Racer ya. Aslinya lebih pendek sekitar 3 cm sampai 4 cm ke bawah gitu. Nah, jadi karena setengah lebar dan agak tinggi posisinya, jadi buat gue nih nyaman banget ya. Jadi nyamannya dalam arti ergonomi ya. Posisi berkendara itu nggak bikin capek. Jadi jarak dari kaki, pantat kita, terus dari bahu ke tangan itu rasanya pas buat orang dengan postur tubuh seperti gue ya. Tinggi gue 163 cm dan ini posisinya enak banget gitu buat berkendara sehari-hari ya. Dan karena tadi joknya itu tidak ada batasan antara depan dan belakang ya, atau rider dan boncengar gitu. Ini jadi kita sangat leluasa untuk pindahin pantat ya. Jadi misalnya kayak mau gini bisa banget nih di belakang, atau mau ke depan banget gini cuman tinggal geser-geser mata doang gitu. Jadi sangat fleksibel. Untuk suspensi gue bisa bilang ini karakternya lebih ke firm ya, nggak terlalu empuk, nggak sempuk X-Ride yang lama. X-Ride 115 itu yang generasi sebelum ini dia itu empuk ya, depan belakang empuk. Di suspensi itu kayak apa ya, ya beda sama Matic. Kalau di generasi X-Ride 115 berarti kan Matic yang satu platform itu kan Mio J, terus Mio GT segala macam itu, Mio Soul GT juga. X-Ride yang old itu yang 115 dia itu memang lebih empuk ya dan lebih tinggi gitu. Nah, kalau di generasi berikutnya seperti ini, antara Mio M3 ya, terus Soul GT 125, terus ini X-Ride dan Vino itu tuh mirip-mirip ya rasa berkendaranya ya. Apa dalam arti suspensinya ya, suspensi itu mirip karakternya, jadi lebih ke arah firm gitu. Dan X-Ride ini tidak lebih empuk gitu daripada yang lain. Meskipun sampai belakangnya sudah subtank, tapi gue tidak merasa ada perbedaan yang signifikan sama Mio Z gue bahkan gitu ya dari suspensi. Cuman yang depan ini berasa beda. Kalau Mio Z itu atau Mio M3 kan dia sering buat bottoming ya depannya. Jadi duduk ya kalau lo jalan jelek tuh kayak berasa mentok gitu. Travel suspensi pentok. Cuma kalau ini sedikit lebih baik ya menurut gua. Lebih meredam. Bisa jadi juga karena bannya tebel tadi. Bannya kan gue pakai 90/90 tipe yang crossover ya, yang siapa pakai FDR hover. Jadi dia memang dinding bannya tebel juga. Bisa jadi itu pengaruh. Cuman secara garis besar memang rasa berkendara di bagian depan ini dibanding Mio M3 atau Mio Z itu berbeda rasanya. Tuh. Ini berasa lebih menyerap benturan, lebih halus saja. Nah, melalui jalan-jalan kecil seperti ini, meskipun sangat lebar, cuman dia tuh bodinya enteng. Selain enteng juga, dan enteng itu bikin dia tuh jadi lincah gitu. Jadi enak di toko-toko itu gampang gitu. Meskipun itu tongkrongannya motor crossover atau trail gitu,
Tapi tetap platformnya nggak bohong, ini platformnya motor matic kecil ya. Jadi secara dimensi memang motor ini kecil gitu, kayak Mio pada umumnya, dan fleksibel buat di jalan perkotaan seperti ini, apalagi yang gang-gang begini gitu. Nah, ini depan ada flyover ya, ada tanjakan. Nah, kita coba tes tanjakannya ya, tenaganya apakah enak ya. Kita ambil dari kiri deh. Wah, lumayan. Jadi gini, gue banding sama Mio M3 atau Mio Z gua, itu kan mesinnya sama. Ini karakter tenaganya mirip, cuman karena ini sudah ganti roller 9 gram. Jadi kemarin gue cek dalaman CVT-nya, ternyata rollernya sudah pakai 9 gram. Dan ternyata ini lumayan mengenhance performa, dalam arti tarikan di putaran tengah ini kayak gini ya. Nah, itu berasa banget kebantunya gitu. Setahu gue ngasihnya 10 atau 12 gram gitu. Jadi kalau yang tahu boleh komen di bawah. Kalau ini pakai 9 gram, ini gue rasa adalah dia membantu putaran tengah tadi ya. Jadi ketika kita lagi tengah-tengah ini lari 40 gitu mau nyalip, itu berasa lebih nyaut ya, RPM lebih teriak dan motor lebih narik gitu ya. Jadi mungkin resep ini bisa gue terapin juga di Mio Z gue ya, karena Mio Z gue itu rasanya kayak yang gue bilang waktu di video touring gue ke Bandung, Mio Z itu saat tanjakan itu belet banget gitu. Nah, mungkin ini jadi obat juga. Oke. Jadi menurut gue ini enak ya teman-teman. Jadi setup X-Rite ini kalau dibilang secara tenaga karakternya mirip-mirip sama keluarga Yamaha Mio 125 lain ya, seperti Yamaha M3, Mio M3, Mio Z, Mio Soul GT 125, terus Vino. X-Rite ini pun sama gitu. Bisa dibilangnya selain setang, rasa berkendaranya pun bisa gue bilang mirip sama Mio M3 atau Mio Z gitu. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, gue sudah cocok sama Mio Z atau Mio M3 itu. Cuma untuk X-Rite ini dengan adanya stang yang lebih tinggi dan lebih lebar ini lebih cocok lagi buat gua gitu. Jadi lebih nyaman lagi buat gua. Terutama gue mikir mungkin kalau buat agak jauh ya, kayak touring-touring kecil gitu, touring pendek, ini mungkin membantu ya supaya tidak terlalu pegal di jalan gitu, untuk punggung dan bahu serta pergelangan tangan juga gitu. Overall sih gue enak ya pakai motor ini, cocok sama gua karena gue juga badannya nggak terlalu tinggi dan besar. Jadi motor-motor matic kecil begini sebenarnya cocok buat gue ya untuk jalan di perkotaan. Ditambah ini modelnya juga nggak baik di jalan gitu. Kalau kita lihat jalan, mungkin yang sering kita lihat adalah Mio M3 nya gitu untuk Yamaha, atau kalau Honda mungkin Beat, Vario segala macam. Dan NMAX pun sekarang, PCX pun juga sudah mulai sering kan, banyak di Jakarta terutama. Tapi kalau X-Rite ini gue ngeliat lumayan jarang jalan. Brakingnya juga nih, jadi Yamaha tuh khas banget, remnya itu menurut gua standar aja udah enak gitu, udah pakem. Nah, untuk tanjakan begini ini beda sama Mio Z gua. Ini diputar gas dikit aja udah nyaut, karena ya tadi mungkin rollernya enteng, jadi ringan gitu larinya. Putaran bawah tengahnya tuh ringan. Nah, dibanding Mio M3 atau Mio Z gua itu. Oke, sekarang kita coba berkelit dikit kemacetan dengan kecepatan sedang ya. Coba filtering, agak sedikit zigzag maaf, tapi ini dalam rangka mencoba kelincahan motor ini. Ya enak sih, bener-bener apa ya, luas aja gitu. Jadi dibilang kentengan juga enggak, tapi dibilang berat juga enggak gitu. Jadi luas aja, enak aja gitu. Cuma kalau dibandingin sama Yamaha Fazio, jadi sebelumnya gue pernah nyoba Yamaha Fazio juga, ini kalah lincah. Fazio tuh menurut gue sementara ini ya belum ada lawan tuh untuk lincah ya. Jadi body itu enteng banget untuk di slap-slip apa ya, untuk di tekuk-tekuk tuh enteng banget tuh Fazio. Tuh gue belum nemu lagi motor yang selincah itu. Tapi kalau X-Rite ini cukup oke lah, meskipun tidak selincah Fazio ya, tapi oke. Wih, remnya pakem banget, asik sumpah. Ketemulah macet Jakarta ya, jadi kita lewat gang kecil-kecil aja. Kita terabas, pakai X-Rite kan, crossover, terabas. Aduh. Jadi kesimpulan lagi teman-teman, X-Rite 125 ini overall enak banget dipakai di perkotaan ya. Jadi meskipun dia judulnya crossover atau matic trail gitu, bisa dibilang rasanya mirip banget sama Mio M3 untuk rasa berkendaranya. Perbedaannya cuma di ergonomi dari stangnya gitu ya, karena ini lebih tinggi, lebih lebar, jadi lebih nyaman bawanya.
enak banget, slip tumpah. Si setang ini benar-benar membuat banyak perbedaan untuk apa ya namanya, untuk slip begini lebih gampang dikendaliin untuk ketimbang motor yang stangnya pendek gitu. Kayak MT kan stangnya lebih pendek ya, lebih apa namanya, lebih turun gitu, lebih rendah. Itu kok lebih enak yang tinggi begini ya rasanya ya, ditekuk-tekuk di kota jadi enak banget itu, karena dia nimble, lincah dan luas gitu ya. Share handling, pengereman oke, pakem. Yamaha selalu bikin motor tuh remnya pakem-pakem gitu. Terus dari performa mirip sama Mio M3, jadi gue bisa bilang biasa aja sebenarnya. Cuma karena dia ganti roller jadi lebih enak ya, lebih enteng tarikan bawahnya. Dan dari harga ya, ini harga motor ini kan barunya 18,7 juta kalau nggak salah pas baru 2018. Dan sekarang di tahun 2023 ini harganya sudah hampir menyentuh 20 juta, jadi 19 juta 900 lebih gitu. Dan kalau kamu beli unit bekasnya seperti motor ini gitu ya, tahun 2018, di tahun 2023 ini itu pasarannya sudah 9 sampai 11 juta tergantung kondisinya gitu. Jadi pinter-pinter aja ambil sesuai kebutuhan ya. Misalkan kayak mau ngambil yang bahan ya, ambil yang kepala 8 gede atau 9 kecil gitu. Tapi kalau misalkan mau tinggal pakai, cari yang udah 10-an ke atas gitu teman-teman. Karena menurut gue enak banget nih motor. Gue juga bingung kenapa jarang ada yang mau ya gitu sama X-Rite ini, karena motor enak. Menurut gue tampilannya juga not bad lah ya, karena kan motornya crossover aja pasti aneh bentuknya gitu. Dan dia itu sekarang itu termasuk jarang yang make gitu, jadi langka di jalan gitu. Nah, jadi menurut kalian gimana tentang motor X-Rite 125 ini? Apakah masih layak jadi pilihan? Apakah dia harus facelift lagi gitu? Boleh komen di bawah, silahkan beri tanggapan kalian ya tentang Yamaha X-Rite 125 ini. Ya, kalau menurut gue pribadi sih, ini motor sebenarnya masih oke-oke aja gitu teman-teman. Oke, kita kembali ke garasi. Nah, jadi gimana menurut kalian? Motor Matic 125 crossover ya, bukan trail tapi ini crossover menurut gue. Jadi ini masih bisa dipakai di perkotaan, tapi juga bisa sedikit dipakai di medan yang off-road gitu, tapi tidak off-road berat. Yang menarik dari motor ini adalah motornya itu jarang di jalan. Jadi kalau kita pakai motor ini, ya adalah sedikit mata nengok ke motor kita. Ya, jadi gitu teman-teman. Semoga berguna bagi kalian informasinya. Terima kasih sudah nonton. Di video coba dulu. Ciao.